Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini kita bersama Pendeta Resort HKBP Maranatha Betung, Amang Pendeta Rukun Hutagalung. Apa kabar Amang? Sehat Mang, sehat. Sekali, Amang, ya. Ya, luar biasa. Walaupun ya malam begini tetap segar ya. Tetap segar. Iya. Kali ini kita coba berbincang lah Amang mengenai ya gereja HKBP Maranatha Betung, juga besok kan ada rencana peletakan batu pertama rumah pastori ya Mang ya? Iya, betul. Mungkin yang kita mau tanya nih Amang, sekarang ini kan kita tahu HKBP masuk ke dalam tahun pelayanan, tahun kesehatian. Iya. Nah, yang kita ingin tahu nih Amang sebagai uluan resort di HKBP Maranatha Betung, seperti apa Amang mempunyai program atau strategi menghadapi tahun kesehatian sekarang ini? Iya, kalau dari Resort Maranatha Betung, ya di hasil rapat resort yang di bulan 1 tanggal 17 kemarin, itu kita buat wacana bagaimana untuk memadukan atau kekompakan jemaat. Ya, kita mulai dari setiap jemaat. Hal yang paling kecil itu mengupayakan bagaimana di sekali 3 bulan kita lakukan itu makan bersama. Jemaat melakukan makan bersama. Ya, mungkin ada mereka bawa makanannya ya, tapi ketika dalam kebaktian Minggu Keluarga itu mereka bisa langsung makan. Nah, jadi itu suatu memadukan kekompakan. Yang berikutnya kalau kita yang dari tahun kesehatian, yaitu bagaimana mewujudkan ya, jemaat yang kreatif yang ikut dalam pelayanan. Ya, kita buat itu ya jemaat yang ikut ambil bagian untuk penerima tamu ya. Ya, dari keluarga itu ya kita pilih keluarga. Jadi mereka lah setiap awal bulan ya, karena awal bulan itu Minggu Keluarga. Jadi jemaat inilah nanti yang menyambut tamu ya, mempersilakan untuk jemaat duduk ya. Itulah kira-kira untuk tahun kesehatan, dan juga mewujudkan bagaimana ya satu resort Maranatha Betung itu mampu bersama-sama. Satu contoh mudah-mudahan terwujud untuk tahun ini ya, kita akan melakukan bagaimana seperti family gathering antara parhaladu dan keluarga. Ya, kalau nggak bisa seresort, setidaknya setiap huria. Ya mungkin ya kalau di medan pelayanan yang kita lihat di sini, Bang, tidak semua mungkin jemaat kita ini ya kalau dari lokasi itu sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi mungkin yang bisa melakukan itu mungkin gereja Maranatha Betung, gereja D4, nah, dan gereja Letare Bayung. Oh, iya. Nah, kalau yang 3 lagi itu Pospel itu ya dari jangkauannya juga sangat jauh. Jadi itu wujud kesehatian ya kita dimulailah dari diri sendiri, dari keluarga. Jadi penerapan yang kita terapkan, jadi bagaimana keluarga mampu melihat dari diri mereka pertama mewujudkan kesehatian. Nah, kalau dalam keluarga itu sudah kesehatian, dimulailah itu dengan konsepnya di dalam setiap gereja, yaitu pertangyangan keluarga sekali sebulan. Jadi ketika awal bulan itu keluarga duduk bersama setelah makan, gereja akan membagikan tata acara kebaktian. Disitulah keluarga berinteraksi. Ya, orang tua menanyakan bagaimana situasi anaknya menanyakan bagaimana situasi bapaknya, pekerjaannya bagaimana, dan di situ kita coba untuk membangun bagaimana mereka saling peduli. Ya, karena yang kita lihat di dalam keluarga cenderung untuk duduk bersama untuk makan itu susah, Bang. Itu susah. Ya, zaman sekarang ya. Iya, zaman sekarang sangat susah. Ya, kalau kita lihat ya, dari yang dulu, ya kalau bapak belum pulang kerja itu belum bisa makan anak. Harus ditunggu. Tapi kalau sekarang, iya, siapa yang lapar dia pergi ke dapur, ya dia buka rice cooker, dia makan di luar. Tanpa ada duduk bersama, tanpa ada ajakan makan bersama. Nah, itu mungkin dari hal itu yang kita lihat hal yang paling kecil dalam kehidupan keluarga untuk mewujudkan kesehatan. Jadi dimulai dari keluarga.
dari keluarga barulah beranjak kepada gereja, sudah gereja pasti kepada masyarakat sekitar seperti yang diwujudkan HKBP. Jadi strateginya unik juga ya, dari acara makan bersama. Iya, ya. makan. Kayak trik yang dipakai Presiden Jokowi kayaknya. Iya. Dari makan bersama keluar semua, bisa bercerita, bisa saling mengungkapkan permasalahan, pergumulan Iya, ya, Mang ya. Jadi membangun relationship-nya dari keluarga. Keseharian ya. Menarik juga ya, Mang ya. Terus dihubungkan dengan besok kan peletakan batu pertama rumah pastori. Iya. Artinya ada tujuan yang ingin dicapai dengan didirikannya rumah pastori ini, Amang. Dihubungkan dengan program yang ada sekarang. Nah, itu sebenarnya dengan adanya nanti rumah pastori itu seperti apa bentuk pelayanan yang akhirnya ingin ditingkatkan gitu, Amang? Ya, yang salah satu ya pewujudan pembuatan rumah pastori resort Mang ya. Ya, itu untuk mengapakan ya, kalau kita perhatikan bagaimanalah secara administrasi kalau secara aturan itu memang kalau resort pasti harus ada rumah pastori resortnya. Tapi yang ini kita sudah wujudkan ini selama 2 tahun. Tahun 2020 disitulah tahap awal kita mengusulkan kepada jemaat, bagaimana jemaat untuk berupaya seresort Maranatha Betung, berupaya untuk membangun yaitu rumah pastori resort. Jadi mereka mengumpulkan 200.000 per rumah tangga. Ya, kalau kita perhatikan sampai saat ini sudah berjalan sampai kira-kira 80% dari yang kita harapkan 100%. Jadi itulah dana awal yang kita pakai untuk membangun. Nah, dan di bulan 7 kemarin, ya tahun 2021, kita membuat penggalangan dana, pencarian dana, ya dapat sampai saat ini ikut proposal yang sudah terkumpul itu 93.300.000. Dan itulah dana awal. Dan untuk peletakan batu pertama yang kita harapkan di sini, selain rumah pendeta resort, kita wujudkan karena ini adalah akses jalan lintas, itu sebagai rumah singgah. Oh iya. Nah, jadi ada nanti saat kita wujud itu ada 3 kamar. Satu kamar itu nanti kalau ada jemaat ya terutama untuk seresort Maranatha Betung, mereka pergi ke Palembang ya, tiba-tiba orang itu kemalaman, nah tidak tahu menginap kemana, ya rumah resort rumah singgah itulah siap untuk menampung jemaat. Dan juga mungkin ya itu tidak tertutup juga bagi jemaat HKBP yang mana tahu melintas, ya bisa juga. Ya, itu konsep kita, Bang. Jadi di tahun kesehatan ini, ya kita akan melihat bagaimana wujud kesehatan jemaat untuk membangun rumah pendeta resort ini. Yaitu. Jadi konsepnya itu selain rumah secara administrasi supaya ada rumah pendeta resort, dan juga sebagai konsep rumah singgah. Oke, Amang. Berarti memang ada beberapa tujuannya ya, selain sebagai administrasi tetapi juga bisa berfungsi sebagai rumah singgah untuk jemaat-jemaat HKBP terutama ya. Ya luar biasa ya tujuan pembangunan rumah pastor ini ya, kita berharap semua berjalan lancar ditambah dengan kesehatan jemaat ya Amang ya untuk bisa mewujudkan. Kalau boleh tahu nih Amang sendiri sudah menjadi uluan di HKBP Maranatha Betung ini sudah berapa lama ya? Ya kalau dibilang Bang, ya kalau pangojakon di sini ya itu tanggal 19 April 2019, berarti mau masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun. Ya, dalam 3 tahun ini ya kita berupaya untuk membenahi ya. Sampai saat ini juga masih kita akan berupaya untuk membenahi resort Maranatha Betung. Di samping juga pendeta-pendeta sebelumnya sudah membuat kinerja mereka, ya kita hanya melanjutkan dan bagaimana mewujudkan HKBP Maranatha Betung ini ke depannya ya semakin lebih baik itu. Terus Maranatha Betung ini sendiri mempunyai sabungan pagaran gitu? Iya. Ada berapa, Bang? Kalau Maranatha Betung itu memiliki 3 ya, ikut sabungan itu 3 huria, 3 pospel. 3 pospel. Iya. Yang pertama ini sabungan ini HKBP Maranatha Betung. Ini sabungan resort.
Yang kedua itu HKBP D4 Bayung Lincir. Yang ketiga itu HKBP Letare Bayung Lincir. Oke. Baru yang Pospel ya yaitu HKBP Pospel Sridame Pinang Mas. Kalau jarak tempuhnya dari sini ya itu kira-kira kalau ada kendala harus berangkat Sabtu lah, Mang, sana Sabtu, ya. supaya bisa pelayanan diwujudkan hari Minggu. Begitu juga HKBP Pardo Monoli di daerah Muara Medak, di daerah Talang Nyamuk. Itulah yang paling jauh, dan juga HKBP Pospel Solapide di Muara Medak. Gitu dah. Gitu. Jadi ada 6 lah ya, ya, 6. pos pelayanan dan juga huria ya. Huria. Nah, dari 3 tahun berjalan mengurusi 6 ruas jemaat lah. Iya. Kita bilang. Kira-kira selama 3 tahun ini mengurusi ini, pengalaman hal apa yang paling menarik menurut Amang? Hal yang paling menarik yang kita lihat itu ketika mengunjungi pos pelayanan. Di samping mengapa kita katakan menarik? Di satu sisi ya yang kita lihat bagaimana wujud ya jemaat yang ada di pos pelayanan. Begitu kita datang mereka sambut. Oke, ya. Nah, itu sambut gembira, ya, gembira. Dan ketika duduk mereka mampu duduk bersama. Yang sampai sempat saya kagetnya itu ya ketika saya datang ya terutama yang saya kemarin yang tahun 2019 itu HKBP Pospel Sridame ya jemaatnya datang ke rumah Sintua ini semua. Yang paling kita seperti dijagai ya. Kita juga agak segan, anak-anak, orang tua semua duduk di situ ya sambil minum kopi sambil makan, dan sampai kita tidur juga mereka jagai. Itu dia. Begitu juga bangun pagi ya kita lihat mereka bagaimana penyambutan mereka juga ya langsung disediakan sarapan. Ya itu yang kita lihat bagaimana wujud penerimaan dari jemaat-jemaat kita yang di Pagaran. Walaupun yang kalau kita perhatikan ya dari medannya memang sangat jauh, Mang. Jauh. Jadi artinya kerinduan ruas lah ya. Ya. Menyebabkan mereka begitu ada pelayan datang ke tempat mereka yang begitu jauh, sukacitanya luar biasa ya, Amang ya. Ya. Dan itu menjadi sukacita sendiri bagi Amang ya sebagai pelayan Tuhan ya, Amang. Ya, kalau dari saya sih berharap semoga pelayanan Amang bisa semakin maju ke depannya, Amang, memimpin HKBP Maranatha Betung terutama di tahun sekarang, tahun kesehatian. Jadi kira-kira dari Amang sendiri nih sebagai penutup, apa harapan Amang sebagai pendeta resort di masa pandemi ini yang sekarang Omikron lagi, juga hubungannya dengan tahun kesehatian dan juga dengan berdirinya rumah pastori. Ya. Jadi yang kita harapkan ya, saya selaku pendeta resort HKBP Maranatha Betung, ya kalau dari situasi sekarang yang kita hadapi ya, sedang maraknya virus Omikron, varian baru Omikron, ya kita mendoakan semoga jemaat itu tetap dalam keadaan sehat ya. Dan di satu sisi kita juga sudah menggalakkan kepada jemaat terutama dari Maranatha Betung sampai ke Pagaran juga kita informasikan supaya mengikuti program pemerintah itu vaksin. Nah, kalau di data ya seperti jemaat HKBP Maranatha Betung itu sudah 90%, 10% lagi itu kira-kira karena ada usia dan juga ada kendala penyakit, itu makanya nggak vaksin. Baru kalau dari tahun kesehatan ini yang kita wujudkan, yang kita harapkan, ya semoga jemaat HKBP Resort Maranatha Betung itu semakin melihat bagaimana pentingnya hidup kebersamaan kesehatan. Maka kita bilang tadi dimulai dari keluarga, ya. Ketika terbangun kesehatan dalam keluarga, maka kesehatan itu akan dibangun dalam gereja. Iya. Ketika kesehatan itu dibawa dari rumah tangga dengan baik, ke gereja pasti lebih baik. Dan di dalam gereja dengan wujudnya kesehatan, apapun program, apapun yang dibutuhkan oleh gereja, ya mudah-mudahan karena ada kesehatan pasti terwujud yang kita harapkan. Terutama untuk pewujudan ya pembangunan rumah dinas pastori, pendeta resort, ya mudah-mudahan dengan tahun kesehatan ini, ya jemaat semakin merasakan bagaimana
kuasa Tuhan yang mereka rasakan, dengan kesehatan mereka dalam keluarga, ya mereka mampu memberikan yang terbaik demi mewujudkan ya pembangunan rumah dinas pendeta resort Maranatha Betung. Dan untuk ya yang dari yang pelayanan yang kita harapkan ya di dalam resort Maranatha Betung, ya semoga setiap pelayanan yang kita lakukan ya semoga itu mampu membangkitkan semangat jemaat ya, semangat jemaat terutama dalam perhatian yang kita mengharapkan bagaimana teman-teman pelayan juga yang full timer juga yang ada di resort Maranatha Betung itu ikut mewujudkan bagaimana supaya jemaat itu semakin terbangun. Jadi itu yang kita harapkan, Bang. Jadi nggak pala muluk-muluk untuk resort Maranatha Betung. Yang kami wujudkan resort Maranatha Betung semoga ya, walaupun kalau dilihat dari jumlah ya, mungkin Abang ya resort Maranatha Betung itu berkisar 187 KK. Sabungan ini 92 KK, lainnya pagaran lah. Oh iya. Ya, pagaran. Setengahnya di sini ya. Nah, setengahnya di sini. Ya, kalau dari kehidupan jemaat, ya mungkin perlu juga saya informasikan di sini. Kehidupan jemaat kita di sini itu kebanyakan lansia, Bang. Lansia. Tapi walaupun lansia, ya kita mampu melihat bagaimana rasa keperhatian mereka terhadap gereja selama 3 tahun melayani di sini, ya dapat berjalan dengan baik. Ya mungkin, ya nggak bisa kita wujudkan pembangunan secara besar, tapi pelan-pelan ya kita akan benahi gereja Resort Maranatha Betung. Kali ini kita akan coba berbincang dengan guru sekolah minggu yang selama ini mengajar anak-anak sekolah minggu di gereja ini. Kita kenalkan dulu. Halo, selamat pagi Inang. Selamat pagi juga, Amang. Iya, boleh tahu namanya siapa Inang? Nama saya Risma Marbun. Suami saya Marga Sibarani. Mau Marga Sibarani. Ya. Jadi kalau sudah berapa lama ngajar di sekolah minggu, Inang? Lebih kurang mulai tahun 2016. Amang. 2016 berarti sudah hampir 5 tahun, 6 tahun ya? Iya, Mang. Oke, Inang. Nah, Inang, saya mau nanya nih. Kan sebagai guru sekolah minggu kan banyak nih pengalaman-pengalaman, terutama dalam mengajar sekolah minggu. Nah, yang saya mau tahu dari Inang, kalau menurut Inang sendiri, sepanjang yang Inang melayani di sekolah minggu, ada beberapa guru sekolah minggu Inang selain Inang? Kami tahun dua orang. 2 orang ya? Iya. Nah, 2 orang. dalam pelayanan Inang sebagai guru sekolah minggu itu support dari atau dukungan dari full timer, pelayan gereja full timer atau dari resort kita sendiri ini bagaimana Inang? Menurut saya sangat mendukung ya, sangat mendukung di dalam segi untuk mau orang tuanya ibaratnya ngantar PA ke sekolah minggu. Sudah itu kalau seandainya kami ada keperluan dana untuk seragam, nah orang tua sangat mendukung membuat sumbangsinya untuk anak sekolah minggu gitu lah, Mang. Jadi kalaupun ada kegiatan anak sekolah minggu, mereka sangat-sangat mendukung lah. Jadi artinya baik dari orang tua maupun dari pelayan full support ya, dukungannya full banyak support, sekali ya Inang ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kemudian kan kita tahu nih Inang, kan tahun ini tahun kesehatian itu juga kita tahu mungkin dari Inang ada keinginan untuk meningkatkan pelayanan sekolah minggu. Nah, kalau dari Inang sendiri ini sekolah minggu sudah bagus nih, tapi tentunya ingin lebih bagus lagi. Kalau dari Inang sendiri, dari guru sekolah minggu, seperti apa atau hal apa yang ingin diperbaiki dari pelayanan sekolah minggu yang sekarang ini ke depannya? Ya, keinginannya ya ingin meningkatkan gimana biar anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan itu di dalam kita pertemuan di dalam PA, juga di sekolah minggu. Tapi memang dalam 2 tahun ini untuk sekolah minggu memang
nggak ada ya. Tapi kalau PA setiap hari Sabtu kami masih terus. Keinginannya ya mungkin ke tahun 2002 ini semoga COVID berlalu, terus anak sekolah minggu juga semakin banyak untuk datang ke gereja, semakin rajin. Terus mereka juga di dalam sekolah minggu bersukacita, bersenang-senang gitu. Jadi Pening Sudah tuh ada juga nanti apalagi kuliah Amang bilang untuk program di tahun ini ada mau kebaktian Padang, ada juga kebaktian semua resort ini. Nah, jadi menurut saya sih sangat mendukung biar bagaimana anak sekolah minggu itu lebih mengenal sesama lain gitu. Sama-sama. Iya. Jadi dari kalau boleh tahu sekarang anak sekolah minggu ada berapa Inang yang di sini ya? Kalau sebenarnya kalau kami himpun itu anak sekolah minggunya maksudnya ini Amang dimulai dari nol atau dari nol sampai kalau anak sekolah minggu paling tidak umur 12 ya Amang ya. Kalau diikut banyak sih Amang. Kalau memang diingat dihitung dari nol lah, tahun nol ibaratnya kan. 0 tahun. Iya, sampai ke itu banyak kami. Oh. Nah, ada sekitar kalau kami selama data 80-an ada. Jadi 80 ini. Tapi yang kalau aktifnya itu kan yang besar-besar yang namanya nol kan nggak bisa ya emangnya paling 1-2 kan. Aktifnya sekitar 40-an. 40-an. Ya. Jadi artinya kalau secara data 80 orang dilayani oleh 2 guru sekolah minggu ya. Iya. Tapi kan emang kalau yang aktif itu kan paling yang besar-besar ya emangnya. Kalau yang namanya setahun ke atas ya paling gimana ya digendong-gendong mamanya. Iya. Artinya sebenarnya kalau secara ininya butuh tambahan guru sekolah minggu sebenarnya ya? Ya sebenarnya. Iya ya. Iya sebenarnya memang sudah kami ajukan terus cuman gimana ya mungkin belum ada membuka hati juga. Sudah kami ajak sih Amang. Ayolah kami bilang yang ada anaknya ibaratnya sekolah minggu yang aktif ya sekali mengantar anaknya sekolah minggu ayolah bergabung kita sama-sama kita anak sekolah minggu gitu. Iya berarti memang dengan jumlah yang segitu banyak tentunya butuh tenaga sekolah minggu yang lebih banyak, guru sekolah minggu. Iya. Nah sekarang dari Inang sudah hampir 6 tahun menjadi guru sekolah minggu. Iya. Nah kalau bagi Inang sendiri lah, selama 6 tahun ini pengalaman apa yang paling menarik di sekolah minggu HKBP Maranatha Betung ini yang menjadikan Inang tetap saya harus tetap melayani ini terus. Nah pengalaman apa yang bikin menarik yang membuat Inang merasa betah dan terus terpanggil jadi guru sekolah minggu? Pengalamannya gini ya emangnya ya mungkin satu kita semakin melayani anak sekolah minggu otomatis kita akan mengalami dalamnya kasih Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Nah, terus kasihnya menurut saya yang saya alami ya Tuhan selalu memberikan gimana bilang hati saya semakin memang masih ingin sudah tuh melihat anak sekolah minggu itu juga saya senang, lucu gitu. Nanti kalau ditanya, setiap kalau kita bertemu, Shalom anak sekolah minggu, Shalom Inang. Nah, semangatnya, sudah tuh antusiasnya mereka, kepingin tahu. Terus kalau kita suruh, siapa yang mau mimpin doa hari ini? Saya Inang. Nah gitu loh. Jadi saya bangga, saya dipanggil, oh Inang gitu. Jadi rasanya saya ya terima kasih Tuhan gitu, anak sekolah minggu masih mau nyenang saya gitu. Jadi mereka sangat antusias buat itu. Ayo ini hafalan untuk minggu depan dihafal ya, maju ke depan. Siapa yang tidak mau, nanti Inang ada hukumannya loh. Nah ada yang mau menghafal sangat, ada yang enggak juga. Tapi kan itu perlu memang harus diarahkan juga ya, makanya biar ke depannya dihafal lagi ya. Nah, paling hubungannya kita turun di depan, apa nyanyi, apa-apa gitu. Iya. Jadi artinya Inang senang karena melihat pertumbuhan bukan hanya secara fisik tapi pertumbuhan iman juga ya. Pertumbuhan iman. Luar biasa ya Inang ya. Gitu. Iya. Nah terakhir
apa nih yang ingin disampaikan Inang pada anak-anak sekolah minggu di HKBP Maranatha Betung ini? Kalau yang mau saya bilang kepada itu buat anak sekolah minggu semakin semangat ke depannya. Terus rajin-rajinlah ke gereja, karena di dalam gereja, di dalam persekutuan peribadahan, kita boleh mendengarkan dari firman Tuhan dan kasih Tuhan buat kita sehari-hari. Jadi anak sekolah minggu harus baik dan rajin, tidak boleh nakal. Tuh. Oh iya, seperti mengajar sekolah lah ya. Rajin-rajin dan terus bertekun dalam doa segala macam ya Nang ya. Oke. Terpujilah Tuhan kita yang telah mencipta langit dan bumi ini, di mana saat ini kita diberi kesempatan untuk meletakkan batu dasar rumah dinas pendeta HKBP Resort Maranatha Betung. Kiranya Tuhan memberkati segala proses pengerjaan dan mencukupkan segala kebutuhan rumah ini, rumah hambanya. Sesuai dengan nama rumah dinas ini, Bet El Nathan, yang artinya rumah yang diberikan Allah. Semoga Tuhan membukakan hati setiap jemaat dan orang-orang yang mengasihinya untuk mencukupkan kebutuhan pembangunan rumah dinas ini. Tuhan memberkati seluruh parhalado dan jemaat HKBP Resort Maranatha Betung. Amin.
Salam untuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini kita masih di HKBP Resort Maranatha Betung. Saat ini kita akan berbincang dengan salah satu ruas yang sudah cukup lama di Gereja HKBP Maranatha Betung ini dan juga pernah menjadi parhalado di gereja ini. Kita berkenalan dengan Inang Sintua F. Borusianibar. Ora Ya. Sinang. Orang Sehat Inang ya? Sehat amang. Sehat. Jadi Inang, puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini. Kita mau bertanya kepada Inang sebagai ruas lah sekarang Anggosian Iya. Parhalado sudah pensiun Iya, ya. sudah pensiun. Jadi kalau dari sekarang sebagai ruas, seperti apa Inang lihat semenjak dari pensiun, walaupun juga dulu sebagai parhalado, bagaimana Inang melihat pelayanan di gereja HKBP Maranatha Betung? Oh, semakin berkembang baik. Mm-mm. Hmm. Terus ruasnya juga semakin bertambah. Bertambah. Banyak juga. Iya. Pelayanan juga baik. Oh baik ya. Iya. Jadi sekarang ini kalau tadi Amang Pendeta Resort bilang kan sudah 92 kakak ya. Iya. Dari yang dulu pertama gereja ini ada, kalau boleh tahu, mungkin Inang tahu berapa pertama diawalinya? Sekitar 35-40 lah. 35 sampai 40 kakak ya, Iya. berarti sudah bertambah 2 kali lipat ada Inang ya? Iya. Iya, puji Tuhan lah ya Inang ya. Iya, puji Tuhan lah. Kalau yang saya dengar Inang informasinya kan bahwa tanah yang sekarang dipakai sebagai gereja maupun nantinya akan didirikan rumah pastori di rumah resort di depan ini itu dihibahkan Inang dan Amang lah ya, Iya, dihibahkan. dihibahkan kepada Tuhan, kepada gereja, Iya. kepada HKBP lah, Iya, untuk bisa HKBP dipakai lah. Iya. tempat berdirinya gereja ini. Iya. Nah, kita mau tahu Inang, apa dasar Inang sampai Inang mau sama Amang lah ya, keluarga Amang dan Inang kemarin Iya. mau menghibahkan sebagian dari tanah atau harta keluarga untuk dipakai Tuhan sebagai tempat beribadah. Oh, tempo hari kan sebelum kita membuat gereja nih, kita beribadah ke Jalan Sekayu. Oh ya. Jalan kan jauh. Hmm. Nah, terus pada yang teman-teman ini kan belum ada kendaraan, padahal jauh. Mm-mm. Kalau kita pakai taksi 2 kali nyambung. 2 kali nyambung. Dari sini Oke. ke Betung, dari Betung baru ke Jalan Sekayu. Mm-mm. Nah, jadi mikir-mikir, Mm-mm. Pak, tanah juga ada, biar kita bentuk di sini gereja. Mm-mm. Kita hibahkanlah ke gereja, dibangunlah gereja, kayak gitu kan. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting sama-sama setuju, katanya kan. Itulah makanya dihibahkanlah tanah itu. Kira-kira tahun berapa itu ya? Nang? Tahun berapa lah itu ya? Ada tahun 2000-an ke atas atau ini? Apa antara 2001. 2001 Iya. ya, 2001. Udah lama sekali berarti. Sudah lah. Udah hampir 20 tahun. 20 tahun lewat ya. Iya. Puji Tuhan lah ya Inangnya karena kebesaran hati Amang dan Inang boleh berdiri gereja seperti sekarang ini ya. Luar biasa Inang ya. Iya. Besok kan kita akan meletakkan batu pertama di rumah parhalado, di rumah resort pastori. Iya. Nah, dari Inang sendirilah sekarang sebagai ruas dan juga sebelumnya sebagai parhalado. Seperti apa Inang melihat dan apa yang ingin diharapkan Inang dengan berdirinya rumah pastori sekarang nantinya di lingkungan gereja kita ini? Iya, kita semakin senang. Kalau memang sudah ada pastori, sudah itu ada pendetanya lengkap kan lebih enak kita dilayani. Tidak lagi terlalu repot-repot. Jadi kita memang senang kalau memang dibentuk di sini rumah untuk pendeta. Iya. Kalau dari harapan Inang sendiri dengan misalnya nanti berdirilah rumah pendeta pastori ini, apa yang Inang harapkan dari pelayan-pelayan yang mungkin sekarang
mungkin pada waktu nanti jadi belum tentu Amang Hutagalung yang akan menempati, bisa jadi ditempati orang lain gitu. Mungkin apa yang Inang harapkan dari berdirinya rumah itu terhadap mungkin pelayan-pelayan yang akan datang ke sini? Iya, kita kalau sudah berdirinya rumah pelayan-pelayan kan, nah kita lebih senang. Jadi pelayan juga tidak terganggu kan. Pelayan-pelayan itu misalnya belum ada rumah nyewa-nyewa kan, kita kan repot juga. Iya. Jadi kita kalau memang sudah dibentuk rumah pelayan, kita lebih senang. Berarti para pelayan juga datang tidak terlambat. Oh Untuk iya, melayani betul. kita kan. Iya, terlambat. minimal itu ya Inang ya. Iya, kalau misalnya masuk jam 10, pelayan datang setengah 11. Pasti pada jemaat, gimana pendeta ini sudah jam segini belum masuk-masuk kan. Nah, jadi kalau dekat rumah pelayan, tentunya kan Lebih enak. fokus ya Inang. Iya, Juga iya. pelayanan Iya. kalau semakin fokus, semakin baik. Iya, kita Jemaat semakin terlayani enak juga. ya. Iya. Iya, betul. Jadi artinya yang diharapkan ruas adalah bagaimana pelayan gereja itu Iya. semakin Iya. fokus, Iya. semakin bisa melayani dengan baik. Iya, melayani lebih baik. Puji Tuhan lah. Berarti itu harapan ruas ya, Iya. sebagai kerinduan ruas Iya. terhadap peningkatan Iya. pelayan di gereja kita Iyalah. ini. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan berbincang dengan pemuda atau Naposo Bulung remaja yang ada di HKBP Maranatha Betung. Kita mau tahu sebenarnya apa yang telah dibuat oleh pemuda atau Naposo Bulung remaja yang ada di gereja kita ini, kegiatan-kegiatan apa yang mereka perbuat selama ini. Kita boleh berkenalan, namanya siapa? Yulianti Tiopandi Simbolon. Oh, Yulianti, panggilannya? Panggilannya Uli. Oke, Uli. Uli, kan sekarang kita tahu kondisi sekarang mulai 2 tahun yang lalu itu kan COVID di mana-mana. Ya kan? Artinya banyak kegiatan gereja ini berhenti, termasuk kegiatan pemuda. Nah, dari pengalaman Uli sendiri di gereja HKBP Maranatha Betung ini, seperti apa? Apakah masih berjalan atau juga berhenti di tengah jalan? Kira-kira apa aja yang dibuat oleh Naposo Bulung dan remaja HKBP Maranatha Betung itu? Jadi buat kegiatan remaja HKBP Maranatha Betung sendiri, pada awal mula COVID itu memang kegiatan kami sempat agak terhenti, di mana latihan-latihan yang biasanya kami lakukan itu juga sempat terhenti saat baru mulai terjadinya pandemi COVID. Namun di situ kami dari remaja Maranatha HKBP Betung melakukan suatu kegiatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di daerah kami ini, di daerah gereja ini maupun di antara jemaat-jemaat gereja kami. Yaitu yang kami lakukan itu seperti melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah para jemaat HKBP Maranatha Betung, dan juga kami juga sebagai Rena melakukan kegiatan-kegiatan lain juga selang beberapa waktu setelah pandemi ini. Kami mulai kembali aktif melakukan kegiatan kami, yaitu seperti melakukan kegiatan olahraga di lapangan gereja setiap hari Minggu sore dan Sabtu sore dan Minggu sore untuk meningkatkan imun kami untuk lebih meminimalisir penyebaran COVID-19 di lingkungan gereja HKBP Maranatha Betung. Oh ya, artinya ada kegiatan positif yang kalian lakukan ya di gereja ini. Nah, Uli tadi bilang bahwa pemuda atau Rena itu melakukan penyemprotan ke rumah-rumah jemaat. Nah, kalau kita mau tahu itu kan desinfektannya kan harus dibeli atau memang ada sumbangan ruas atau gimana dulu mengusahakannya? Pada saat itu kami dari Rena Maranatha itu saling membantu antara beberapa pihak, yaitu dari remaja Naposo Maranatha sendiri dan begitu juga dari pihak gereja, di mana pada saat itu disinfektannya kami buat dengan menggunakan cairan Baiklin dan juga Wipol saat itu, yaitu untuk membersihkan bakteri. Jadi pada saat itu kami dari remaja Maranatha ikut mengumpulkan dana, begitu juga dengan pihak HKBP Maranatha Betung juga kami ikut saling membantu untuk memenuhi dana kami untuk membeli disinfektan yang nantinya akan disebarkan ke rumah para jemaat. Jadi dananya dicari sendiri, terus bahannya dibeli sendiri, kemudian dicampur ya, baru berkeliling lah
Iya, hampir seluruh ya disemprot ya. hampir seluruh dan juga ditemani oleh Bapak Pendeta kami. Itu penyemprotannya rutin atau hanya sekali itu lewat gitu atau gimana? Pada saat itu kami melakukannya sekitar 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali Ya, ke setiap ruas, rumah ruas. Nah, kalau di gereja sendiri rutin tiap minggu disemprot? iya pada saat itu selalu rutin. Pada saat itu sempat ibadah dibuat menjadi 2 kali, yaitu pagi dan siang. Jadi sebelum ibadah pagi gereja disemprot dengan cairan disinfektan, dan setelah kami pulang untuk ibadah sesi kedua itu juga sebelumnya disemprot dengan disinfektan. Oh, luar biasa ya. Berarti memang istilahnya benar-benar mandiri ya, mengumpulkan dana sendiri kemudian dipergunakan untuk membantu program kesehatan lah istilahnya ya, protokol kesehatan, menyemprot desinfektan di gereja maupun di rumah ruas. Luar biasa ya. Kemudian tadi disebutkan juga kegiatan olahraga. Nah, sekarang ini sudah lewat nih yang Delta, sekarang masuk lagi Omikron. Apakah ada rencana kembali untuk desinfektan seperti itu? Melihat Omikron sekarang naik lagi di Indonesia, kemudian apakah tetap berjalan nantinya program olahraga atau gimana? Setelah melihat sekarang Omikron kan naik lagi nih. Kalau di Palembang sendiri sudah level 3. Saya nggak tahu kalau di Betung level berapa? Masih level 2. Level 2. Nah, kedepannya ini apakah kalau nanti ternyata Betung ini juga mengalami level 3, apakah kembali lagi akan melakukan program itu atau ada program lain mungkin? Kalau dari remaja HKBP Maranatha Betung sendiri, sebenarnya kami masih akan melakukan hal tersebut, yaitu menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah jemaat. Di situ dan di sisi lain juga kami akan lebih membantu pihak gereja HKBP Maranatha Betung untuk mempererat protokol kesehatan, di mana setiap minggunya itu kami dari remaja Maranatha HKBP Maranatha Betung menjadi tim gugus untuk mencegah penyebaran COVID-19, di mana sebelum memulai ibadah kami akan mencatat nama-nama jemaat yang hadir, mengecek suhu jemaat, dan juga menganjurkan para jemaat untuk cuci tangan. Dan menurut kami hal tersebut akan tetap kami lakukan melihat perkembangan Omikron yang semakin menjadi-jadi. Dan juga untuk kedepannya kami juga akan lebih menyadarkan begitu, dengan karena kan kami para remaja pastinya mempunyai orang tua juga kan, dan di sini kami juga ingin senantiasa memberikan saran masukan buat orang tua kami juga untuk senantiasa menaati protokol kesehatan selama berkegiatan di luar maupun di aktivitas gereja. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, saya mau nanya nih, Uli sendiri sudah vaksin belum? Sudah. Sudah yang kedua? Sudah. Nah, dari kalau boosternya? Belum. Belum ya. Nah, kalau dari pemuda sendiri, adakah anjuran misalnya ada usaha-usaha dari Rena ikut membantu para halado atau para pelayan untuk mungkin menghimbau ruas untuk bisa vaksin? Kan kita tahu kan sebenarnya kan itu untuk mencegah kan dengan vaksin ya. Nah, dari Rena sendiri, remaja Naposo Bulung di HKBP ini, bagaimana masalah vaksin ini? Kalau sejauh ini dari Rena HKBP Maranatha Betung sendiri itu sebagian besarnya telah melakukan kegiatan vaksin, dan buat kami sendiri itu mungkin jika secara langsung ke ruas di gereja untuk mensosialisasikan di gereja itu belum kami lakukan, tapi kami melakukannya dengan cara menyarankan pada orang tua kami masing-masing, di mana mungkin masih kurangnya pengetahuan mungkin untuk pentingnya vaksin dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi kami sebagai anak remaja Maranatha HKBP Maranatha Betung yang pastinya telah banyak menggali pengetahuan baik dari dunia internet tentang pandemi COVID-19, jadi kami menyarankan orang tua kami untuk sadar akan vaksin dan pentingnya vaksin untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Jadi andil kami itu ialah menyarankan pada orang tua kami untuk bisa lebih sadar akan pentingnya vaksin di era pandemi ini. Luar biasa ya. Jadi memang pemuda remaja Naposo Bulung boleh menjadi corong ya, menjadi suara yang boleh menunjukkan dengan lebih mengerti teknologi, lebih mengerti media sosial, bisa membantu menyarankan orang tua untuk vaksin. Luar biasa ya. Jadi
mudah-mudahan ke depannya saya yakin pemuda remaja HKBP Betung Maranatha ini pasti ke depannya punya program-program yang baik ya. Nah, saya mau tanya terakhir ini. Kita tahu sekarang itu HKBP punya tahun kesehatian. Pelayanan tahun kesehatian. Nah, punyakah HKBP Remaja Anak Wosobulung ini punya program khusus yang menghubungkan dengan tahun itu? Untuk sekarang mungkin kami belum terlalu mendiskusikan untuk program tahun kesehatian. Namun untuk berikutnya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kami dari Rena Maranatha akan mendiskusikan apa program kami untuk tahun ini, dan dari saya sendiri mungkin akan mengusulkan suatu program seperti kami dari Rena Maranatha ingin melakukan suatu kegiatan yang berguna untuk lebih melatih kekompakan kami dari Rena Maranatha, baik di antara kami sama Rena maupun kedekatan kami antara kami dan orang tua, seperti rutin melakukan kunjungan ke rumah orang tua kami, dan juga dengan melakukan suatu program-program atau kegiatan seperti perlombaan atau permainan atau olahraga yang bisa mendekatkan antara kami remaja HKBP Maranatha Betung dengan orang tua kami dan juga semua jemaat gereja. Ya, kalau kita tadi sudah dengar dari Uli Simbolon bagaimana program Rena HKBP Maranatha Betung ini dalam program-program mereka di masa pandemi sampai sekarang. Nah, kalau sekarang kita sudah dengan Tria Borusi Jabat ya. Nah, kita mau tahu nih dari Tria Borusi Jabat. Nih kegiatannya sekarang apa? Kegiatan saya untuk berbisnis Oriflame, Berbisnis Oriflame, oke. memulai usaha untuk mengejar karir dengan berbisnis di Oriflame, berjualan Oriflame, nawar-nawarin jualan Oriflame ke Kosmetik lah ya. kosmetik. Nah, kalau tadi Tria cerita mulai mencoba bisnis online ya, Oriflame. Nah, tentunya banyak pergaulan yang mungkin tidak sekedar di lingkungan pemuda HKBP ya. Nah, pasti ada juga ke daerah-daerah atau ke kawan-kawan yang mungkin agamanya kan lain dari kita. Iya. Dan kita sendiri kita tahu kita minoritas. Nah, dari Tria sendiri lebih banyak bergaul ke saudara-saudara kita yang tidak beragama Kristen atau ke sini sekarang? Kalau saya pribadi lebih bergaul ke rena-rena agama sini. Oh, di sini ya, di gereja Orang sini, ya. iya. Tapi pasti kenawarkan ke orang lain Ke juga orang ya. lain juga. Nah, kalau dari Tria sendiri, kita tahu nih kita minoritas. Nah, cara Tria lah, mungkin dulu sepanjang sekolah, mungkin punya kawan-kawan yang bisa jadi bisa mempengaruhi dalam pergaulannya Tria. Mungkin bisa mempengaruhi imannya Tria. Nah, Tria sendiri punya trik bagaimana supaya tetap bisa bergaul sama kawan-kawan yang non-Kristen, tapi juga tetap bisa menjadi anak Tuhan yang boleh mengikuti acara-acara pemuda. Jadi saya sendiri lebih suka ke acara-acara pemuda, tapi saya juga galak bergaul ke kawan-kawan agama-agama lain. Saya juga kayak bisa membandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Ya. Jadi sisi positifnya diambil positif. ya. Iya. Lagi artinya walaupun kita mempunyai teman-teman, kita harus punya teman-teman yang juga berbeda agama dari kita ya, tapi tidak mempengaruhi iman kita. Tentunya itu untuk memperkaya kita ya, Tria ya. Nah, kalau dari Tria sendirilah punya pengalaman nggak? Mungkin kawan-kawan yang dulunya bergereja, tapi kemudian berpaling untuk mengikuti agama lain. Ada sedikit kawan aku yang dulunya agama Kristen, tapi mungkin karena kayak keadaan atau ada yang kawan yang satu untuk berpengaruh ke agama lain, jadi kayak berpindah agama gitu ke. Oh, gitu. Jadi pengaruh-pengaruh dari kawannya mempengaruhi negatif, dia ya. Nah, sekarang dari kita lihat nih sekarang Tria.
Ini kan media sosial, kalau terutama untuk pemuda nih, media sosial kan berkembang banyak nih. Apalagi Tria online, bisnis online gitu kan, jual Oriflame. Kalau dari Tria sendiri melihat perkembangan media sosial ini terhadap perkembangan pemuda, terutama bagi Tria, yang juga mengandalkan media sosial, bagaimana berpengaruhnya kepada Tria? Termasuk ke dalam aktivitas Tria sebagai pemuda HKBP. Jadi berpengaruh kayak ngambil sisi positif aja ke internet searching untuk belajar bisnis online. Artinya media sosial itu membantu Tria untuk mengembangkan bisnis yang berbisnis online yang sekarang Tria jalani ya. Luar biasa. Saya yakin pasti banyak Naposo Bulung juga yang mungkin sama dengan Tria, mengikuti jejak Tria untuk bisa berbisnis online, tetap bisa melakukan kegiatan di gereja ya. Oke, terima kasih Tria ya atas keterangannya. Jadi sekarang pendeta atau pelayan lah full timer di gereja kita ini terhadap pelayanan ke Naposo, bagaimana menurut Tria? Apakah sudah memang sudah benar-benar memperhatikan pemuda? Kalau pelayanan di Rena HKBP Maranatha Betung ini kayak sudah memperhatikan. Sangat memperhatikan ya. Kadang atau mungkin ada dari Tria atau sebagai pemuda nih, pengennya pendetaku pengennya seperti ini, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kayaknya perlu ditingkatin di bagian ini. Dari Tria? Nggak ada. Nggak ada ya, sudah sempurna ya. Oke lah. Terima kasih waktunya Tria. Saya harap Tria tetap semangat menjalankan bisnisnya, tetap semoga sukses ke depannya, baik sebagai pebisnis dan juga sebagai pemuda HKBP Maranatha Betung ya. Jadi terima kasih saudara-saudara, kita sudah lihat bagaimana pemuda Rena Remaja Naposo Bulung dari HKBP Maranatha Betung ini bercerita tentang keaktivitas mereka, bagaimana program mereka di masa pandemi, dan juga bagaimana pengalaman kegiatan mereka sebagai orang yang mulai menjalankan bisnis online tapi tetap bisa berkegiatan di gereja. Kita harapkan pemuda-pemuda yang lain juga bisa mengikuti langkah mereka. Sekian dulu dari kami, tim multimedia HKBP Distrik 15 Sumbaksel bersama pemuda Remaja Naposo Bulung HKBP Maranatha Betung. Dari Gereja HKBP Maranatha Betung, kami ucapkan salam. Halo.